warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Patria, NIM 1812160 dari PAI 6B. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang communication skill. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian komunikasi. Nah, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris yaitu communication atau berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan berasal dari kata komunis yang berarti sama dalam hal pemaknaannya yaitu komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Nah, proses komunikasi yang terjadi merupakan proses timbal balik karena si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengertian lain dari komunikasi adalah memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut bisa berpartisipasi yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan tersebut menjadi milik bersama antara komunikator dan komunikan. Jadi dari pengertian komunikasi tadi, komunikasi adalah proses yang timbal balik antara si pengirim dan si penerima pesan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dan di dalamnya terdapat informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan. Sedangkan pengertian communication skill atau kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan dapat dipahami oleh si penerimanya. Untuk itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, maka pengirim pesan ini harus memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai latihan dengan berbagai macam cara latihan ya. Salah satunya yaitu adalah membiasakan diri dengan berdiskusi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis communication skill. Nah, setiap komunikasi yang dilakukan tentunya diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang terlihat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi akan berjalan dengan dinamis apabila disertai adanya suatu reaksi dari pihak si penerima pesan. Nah, reaksi ini menandakan bahwa pesan yang disampaikan mendapatkan tanggapan gitu ya. Ada beberapa jenis komunikasi yang perlu dipahami oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Asrori, jenis-jenis komunikasi yang pertama yaitu keterampilan komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicaraan. Nah, prosesnya terjadi dalam bentuk percakapan satu sama lain. Dalam melakukan komunikasi verbal, seseorang harus terampil dalam menggunakan kata-katanya gitu ya, menggunakan tata bahasa yang teratur dan bahasa yang sopan, serta mampu menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicaranya. Nah, ini berarti komunikasi verbal adalah komunikasi yang secara nyata dan dapat dilihat melalui percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sehingga setiap orang yang melakukan komunikasi verbal itu perlu untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan kata-katanya, yaitu tata bahasa yang baik dan tata bahasa yang sopan, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat mudah ditangkap oleh si penerima pesan gitu ya, atau si lawan bicara kita itu. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi fisik. Apa itu komunikasi fisik? Keterampilan komunikasi fisik adalah komunikasi yang terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan
kontak dengan menggunakan bahasa tubuh. Nah, kalau tadi artikulasi atau pembicaraan, kalau ini menggunakan bahasa tubuh ya, yaitu menggunakan wajah, kontak mata, dan lain-lain. Nah, seseorang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, lambaian tangan, dan lain sebagainya secara tepat agar pesan dapat diterima oleh si penerima pesan. Berarti dalam menggunakan komunikasi fisik, seseorang diharuskan memiliki kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh secara tepat dan sesuai dengan yang disampaikan agar pesan dapat mudah diterima dan dapat dipahami oleh si penerima pesan. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi emosional. Apa itu komunikasi emosional? Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak saat sama lain dengan melakukan curahan perasaannya. Misalnya mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan terlalu bahagia. Nah, menurut Asrori, beliau mengemukakan bahwa seseorang harus mampu mengontrol mental dan kondisi kejiwaannya agar tetap dalam keadaan stabil. Nah, berdasarkan pendapat ini, seseorang yang dikatakan terampil melakukan komunikasi emosional adalah apabila dalam melakukannya ia tetap berada pada kondisi mental dan kejiwaan yang stabil, sehingga hal-hal yang bersifat bentuk komunikasi emosional seperti sedih, haru, dan senang tetap terlihat dalam bentuk yang wajar gitu dan tidak berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu upaya pengembangan communication skill. Nah, banyak orang memiliki kemampuan dan keinginan yang besar untuk dapat menguasai communication skill ini ya, tetapi karena dia tidak dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain, kemampuan atau keinginan itu tidak dapat dikembangkan atau tidak dapat terpenuhi. Nah, agar hal itu tidak dapat terjadi, maka diperlukan adanya upaya pengembangan keterampilan komunikasi yang dilakukan. Nah, menurut Hafid Cangara mengemukakan bahwa untuk mencapai komunikasi yang mengena, seseorang komunikan harus memiliki kepercayaan atau credibility. Yang kedua, daya tarik atau atraktif, dan yang ketiga, kekuatan power. Ketiga hal ini perlu dikembangkan oleh setiap orang yang menginginkan komunikasi yang dilakukannya berhasil. Nah, yang pertama tadi kepercayaan, credibility. Seperti apa sih kepercayaan yang dimaksud? Nah, komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh pendengarnya. Nah, pengembangan kepercayaan dapat dikembangkan melalui teori Aristoteles. Teori tersebut adalah ethos, pathos, dan logos. Ethos ialah karakter pribadinya, pathos ialah pengendalian emosi, dan logos ialah kemampuan argumentasi. Artinya, untuk mengembangkan kepercayaan atau kredibilitas, seseorang harus mampu memperkuat karakter pribadinya, mengendalikan emosinya, dan memiliki kemampuan berargumentasi yang baik dan benar gitu. Nah, selanjutnya yaitu daya tarik atau atraktif. Apa itu daya tarik yang dimaksud di sini? Daya tarik adalah suatu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang komunikator. Selain kredibilitas, faktor daya tarik banyak menentukan keberhasilan tidaknya komunikasi yang terjadi. Menurut Hafid Cangara mengemukakan bahwa pendengar atau pembaca bisa saja mengikuti pandangan seseorang komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan, dikenal baik dan disukai. Nah, dan fisiknya
mempunyai kesamaan gitu ya. Di sini dimaksudkan bahwa orang bisa tertarik pada komunikator karena adanya kesamaan. Adanya kesamaan demografis seperti bahasa, agama, suku, daerah asal, dan sebagainya. Nah, dikenal maksudnya seseorang komunikator adalah seseorang yang sudah lama dikenal oleh para khalayak pendengarnya, yaitu disukai, artinya komunikator adalah orang yang disenangi dan disukai oleh khalayak orang. Nah, fisik artinya seseorang komunikator akan dapat diterima dengan baik apabila memiliki tampilan yang baik dan menarik gitu ya. Selanjutnya, komunikator yang mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dan komunikator memiliki penampilan fisik yang menarik akan dengan mudah diterima oleh khalayak orang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tarik, maka seseorang komunikator harus mampu belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, dan komunikator harus menjaga penampilan fisiknya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kekuatan atau power. Kekuatan atau power di sini diartikan sebagai kekuasaan di mana orang dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuatan juga dapat diartikan sebagai kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain gitu ya. Kepercayaan adalah komunikasi yang akan tumbuh apabila komunikator mampu memproyeksikan dirinya ke dalam orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki kekuatan dalam berkomunikasi, maka ia harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.